Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya Endang Tarot yang akan membacakan peruntungan Anda hari ini dalam Daily Horoscope Endang Tarot. Seperti biasa, kita berdoa dulu semoga segala hal yang terbaik, yang terindah, yang termanis yang akan terjadi di hari ini dan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan yang terpenting, semakin dekat kepada Sang Maha Pencipta dan semakin mengenal aku yang sejati. Dalam sebuah hadis disebutkan, man arofa nafsahu fakat arofa robbahu. Barang siapa mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Oke, kita mulai berdoa dan saya akan kocok kartu tarot ini sambil terpejam. Oke, siap. Buat yang mau konsultasi, ingin tahu peruntungannya secara langsung, kita bahas, Anda bisa kontak Mbak Tati ya, dan Anda bisa tanya berapa biayanya dan bagaimana cara transfernya di WhatsApp 087885001208. Oke, kita siap-siap untuk melihat satu persatu kartu yang akan dibuka untuk hari ini. Kita lihat peruntungannya. Ini saya geser-geser karena suka lengket sampai kadang-kadang kliennya, Mbak, kartunya udah lama ya. Ya, lama sekali. Saya beli dulu sambil nguji apakah dia cocok dengan apa yang sedang saya rasakan. Begitu cocok, oke. Berarti bisa dipegang. Oke, kita mulai dari Aquarius. Mana Aquarius? Ting ting ting, sini aja deh. Pindah lagi deh. Coba, iya. Ratu Piala, ini gambaran seorang perempuan yang punya kedudukan dalam kehidupan yang kecukupan, tapi dalam keadaan bingung, sedih, tertekan akan sesuatu yang gak bisa ditangani sendiri. Nah, jadi kalau saat ini Anda sedang bingung, galau, resah, gelisah karena sesuatu yang tidak sesuai harapan atau sesuatu yang tidak tahu jalan keluarnya, Anda harus tenang, sabar, dan cari jawaban dengan tidak tergesa-gesa. Anda mungkin perlu bertanya pada yang lebih berpengalaman supaya jawaban yang Anda cari didapatkan. Dan kalau seseorang yang ternyata membuat hati Anda terusik, jangan dekat-dekat dulu supaya hari Anda nggak kacau gara-gara seseorang yang tidak membuat Anda tenang atau senang gitu ya. Untuk yang berpasangan, kalau ada sesuatu yang mengganjal di hati dan Anda merasa kurang enak kalau diomongin, kurang enak kalau saya protes, kurang enak kalau diungkapkan, Anda harus tenang sampai tahu selanya, kapan tepatnya, maka bicaralah dengan cara seperti diskusi dari hati ke hati. Insya Allah yang ganjal itu bisa plong ya. Buat yang lajang, kalau saat ini belum srek buat punya pacar, belum srek buat dekat gitu ya, Anda boleh mencoba mencari kawan aja dulu. Perbanyak teman sampai satu saat Anda betul-betul siap, Anda bisa jadikan salah satunya seseorang yang menjadi kandidat untuk didekati, untuk mendapatkan perhatian yang khusus, dan syukur-syukur mendapat sinyal atau respon yang diharapkan, maka dekati dia dan katakan bahwa Anda ingin makin dekat lagi dengan dia ya. Oke, yang berikutnya adalah Pisces. As tongkat, elemen api, terkait dengan semangat, membayangkan segala aktivitasnya dilakukan dengan kekuatan, dengan pikiran yang fokus, dengan keyakinan bahwa ini kesempatan, ini adalah satu peluang untuk dikerjakan dengan sungguh-sungguh dan harus diwujudkan dengan segala upaya supaya semuanya berdampak secara menyeluruh, lahir dan batin. Kalau mau datang ke satu kegiatan yang akan menambah nilai spiritual, nilai semangat, nilai kekuatan, maka lakukan dengan harapan akan membawa perubahan bagi diri Anda secara lahir dan batin ya. Dan buat yang berpasangan, pastikan bahwa Anda menjaga hatinya, menjaga pikirannya, menjaga perasaannya, menjaga moodnya untuk terus bersukacita dan bahagia bersama Anda dan membahas banyak hal yang bermanfaat untuk menjadikan keteguhan hati Anda hanya untuk dia
dan berjalan selalu bersama Dia. Buat yang lajang, nah kalau merasa bahwa Anda cocok dengan seseorang, Anda sreg dengan seseorang, mantapkan langkah. Tapi kalau belum juga mantap, mungkin fokus kepada aktivitas secara fokus terhadap kegiatan Anda sebagai lajang, tapi yang betul-betul qualified. Anda punya aktivitas yang memberi manfaat yang banyak bagi siapapun ya. Yang berikutnya adalah Aries. 8 tongkat, elemen api lagi. Ini gambaran dari apa yang Anda lakukan hari ini, dampaknya adalah kebaikan yang akan kembali lagi kepada Anda. Jadi pikirkan apa yang mau Anda lakukan dengan keluarga, dengan pasangan, dengan orang-orang yang selama ini mensupport Anda, dan segala hal yang terkait dengan kebahagiaan, kesenangan, kepuasan, dan sukacita di hari ini ya. Dan untuk yang berpasangan, kegiatan apapun, melakukan apapun, semua akan kembali kepada kegairahan cinta Anda, kebersamaan yang terus terajut bersama orang yang Anda sayangi. Dan tentunya infinity ini, angka 8 tongkat ya, adalah tujuannya untuk membuat situasi jadi semarak, jadi bahagia, jadi penuh cinta. Jadi nggak ada salahnya sering bersama dan juga menciptakan kondisi-kondisi yang penuh cerita ya bersama orang yang disayangi. Dan kalau yang tadi yang berpasangan selalu bersama, dan yang lajang menciptakan kondisi-kondisi yang membuat Anda yakin bahwa apapun yang Anda lakukan akan kembali lagi kepada Anda juga. Maka sebagai lajang, pikirkan kira-kira apa yang membuat Anda bisa terhubung dengan seseorang yang nyetrum-nyetrum terus, yang Anda pikirin terus gitu ya. Semoga ini membuka jalan untuk makin akrab dan dekat. Tapi kalau nggak ada juga gimana Mbak Endang? Sabar sampai waktunya datang, sampai waktunya tiba, semua akan terhubung kepada soulmate-nya. Asalkan ikhtiarnya tetap jalan, doanya tetap dikumandangkan, insya Allah akan dipermudah ya. Yang berikutnya adalah Taurus. Coba As koin, elemen tanah, terkait dengan keberuntungan Anda hari ini, yang juga merupakan langkah besar untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi diri Anda dan lingkungan luas secara secara kolosal. Enggak ya, maksudnya orang-orang yang terlibat dalam kegiatan yang sama bersama Anda, karena jelas targetnya, jelas tujuannya, jelas arahannya, sehingga apapun yang dilakukan Anda punya target, nggak asal mengerjakan, nggak asal aktif, nggak asal berkegiatan, tapi punya goal ya. Semoga goalnya adalah sesuatu yang betul-betul memberi manfaat besar bagi Anda dan juga orang-orang yang ada di sekeliling Anda. Dan buat yang berpasangan, persembahkan cinta yang datang dengan bobot dan nilai yang tinggi, yang tidak ada keraguan bagi orang yang memang spesial dalam kehidupan Anda. Dia akan merespon, dia akan memberikan jawaban, dia akan mengatakan bahwa hal yang sama juga yang dia rasakan untuk bisa terus dekat dan bersama Anda. Untuk yang lajang, ini adalah support atau dukungan Anda atas aktivitas yang mungkin berada dalam satu lingkup dengan orang yang merupakan kesenangan atau seseorang yang membuat Anda kagum dengan dia, yang membuat Anda pun jadi jatuh cinta gitu ya. Kalau memang sudah makin dekat, arahkan mata panahnya supaya kena di hatinya. Tapi kalau belum, gimana Mbak Endang? Ya sudah, fokus dengan aktivitas yang begitu banyak sebagai lajang. Gunakan waktu untuk kegiatan yang positif supaya segala sesuatu yang Anda lakukan tidak ada yang meleset ya. Semua sesuai arahan, sesuai target, dan juga keinginan-keinginan untuk membangun kehidupan dengan nilai dan hasil yang memuaskan ya. Yang berikutnya adalah Gemini, The Chariot, kereta perang. Ada yang mau dikerjakan secara all out, betul-betul kayak tempur gitu ya. Mungkin Anda dipercaya sebagai panitia, sebagai yang mengisi acara, atau Anda yang punya hajat gitu ya.
ini betul-betul kerja keras. Hari ini harus dituntaskan. Kalau ada PR pun gitu ya, PR itu ya artinya tugas yang hari Senin mungkin mau dirapatkan, Anda sudah siapkan semua materinya. Dan hari ini nggak mau main-main, harus bisa membagi waktu istirahat, menyelesaikan tugas-tugas, makan, kemudian ngobrol sebentar sama lingkungan, kiri kanan, saudara, adik kakak, orang tua, dan sebagainya, supaya hidup Anda nggak cuma di dalam kamar saja gitu ya, sebagai kehidupan yang punya social life, yang punya bobot, yang punya jalan cerita yang indah. Dan Andalah yang mengendalikan situasinya, karena memang lagi tarik-menarik, sedang ditantang kemampuan Anda untuk membuktikan bahwa hari ini yang dikerjakan akan berjalan dengan baik dan sukses ya. Dan buat yang berpasangan, redam sesuatu yang mungkin bisa memicu pertengkaran, kelahi yang nggak penting, debat yang nggak penting, panas-panasan yang nggak penting. Jadi arahkan kehidupan Anda untuk berdamai, mencintai, dan saling menjaga hati supaya roda kehidupannya itu dalam percintaan berjalan dengan penuh kebahagiaan. Untuk yang lajang, kalau memang saat ini Anda belum siap, karena seperti perang batin gitu ya, yang kemarin juga belum tuntas kok, sekarang harus bisa dekat lagi, nggak mungkin lah Mbak Endang. Iya, kalau memang ada masalah yang masih nyangkut, kisah lalu yang belum selesai, itu nggak enak, jadi harus diselesaikan ya, dituntaskan berdasarkan kesiapan Anda dan juga ketersediaan waktu dan juga kekuatan hati untuk segera tutup buku dan buka buku yang baru untuk menerima kehidupan dengan seseorang yang memiliki cinta yang utuh, memiliki cinta yang tulus ya. Yang berikutnya adalah Cancer. Kenapa judgment lagi ya? Wah, diprotes nih. Ini kenapa diambil judgment? Ya, mungkin ada sesuatu yang diingatkan, ada beberapa hal yang harus dilakukan. Kalau total gitu ya, total, ini akan memberikan dampak positif. Jadi tadi saya ada klien yang dengan dengan jelas sekali, jernih sekali membahas bahwa selama ini dia merasakan karma-karma baik. Apa karena saya orang baik, atau karena kehidupan saya dulu baik, atau karena orang tua saya baik, Mbak Endang? Wah, pokoknya yang terkait dengan kebaikan. Karena dia merasa kebaikan yang dia terima yang betul-betul luar biasa itu, dia merasa nggak pernah sebaik ini sama orang. Nah, begitu juga dengan karma atau judgment, hukum sebab akibat, hukum keadilan, hukum tagih menagih, apapun itu ya, ini nggak perlu dicemaskan. Cuma saya agak heran, perasaan yang kemarin judgment terus sekarang judgment lagi. Jadi ini mengingatkan untuk Cancer, teruslah berbuat baik dengan apa yang sedang Anda garap, yang sedang dikerjakan, karena ini seperti akan kembali lagi kebaikannya untuk Anda. Segala hal yang dilakukan kembali untuk Anda. Jadi terus saja berbuat baik, melakukan segala hal yang bermanfaat, segala hal yang bisa diambil positifnya, dan ini akan berpengaruh besar dalam kehidupan Anda, bukan hanya hari ini, tapi hari esok, hari yang akan datang juga ya. Dan buat yang berpasangan, ini juga mengingatkan bahwa teruslah menjaga komitmen yang sudah diikrarkan, karena kesetiaan itu akan kembali lagi kepada Anda. Kalau Anda setia, dia pun akan menjaga kesetiaannya. Tapi ketika Anda khianat, bisa jadi pasangan Anda termasuk orang yang seperti membalasnya. Jadi akan kembali lagi pada urusan yang terkait dengan sakit, menyakiti. Jangan sampai ya. Jadi ini adalah gambaran untuk Anda membuktikan ya, supaya dampaknya pun adalah kebahagiaan. Kalau Anda cinta, kasih, dan sayang, juga perhatian yang utuh, maka yang Anda dapatkan jauh lebih baik lagi dari apa yang Anda sudah keluarkan gitu ya. Dan untuk yang lajang, kalau saat ini Anda merasa sulit untuk bisa cocok dengan seseorang, sulit untuk bisa mengiyakan untuk jadi dengan seseorang,
Mungkin ini bentuk dari evaluasi Anda supaya akibat dari Anda dulu misalnya mudah menerima seseorang menjadi yang penting dalam hidup Anda, yang spesial, tapi ternyata kecewa, Anda tidak ingin dampak atau akibat yang terjadi seperti itu lagi. Sekarang jauh lebih hati-hati karena berharap dampak dari yang Anda pilih nanti akan membawa kebahagiaan sampai akhir hayat. Jadi untuk memutuskan bisa dekat dengan seseorang, Anda harus betul-betul serius dan dalam memutuskan harus fokus. Nggak asal mutusin, nggak asal jadian, nggak asal cinta, nggak asal ngajak jalan, tapi berdasarkan pertimbangan atas syarat-syarat yang sudah Anda canangkan dalam hati dan pikiran supaya tidak salah lagi dalam menjalin hubungan yang spesial, ya. Berikutnya adalah Leo. Coba kita lihat Leo. Wheel of Fortune, roda keberuntungan. Kehidupan itu seperti roda, kadang di atas, kadang di bawah. Semoga sekarang waktunya Anda berada di atas dari segala sesuatu yang Anda harapkan berlangsung di hari ini. Kalau ada kegiatan lancar, ada pesta meriah, ada tugas selesai, ada pertemuan terjadi gitu ya, ada janji ditepati dan semua bisa berlangsung seperti yang Anda bayangkan. Jadi ikhtiarkan segala sesuatunya dan berdoalah semoga semua menjadi nyata dan betul-betul tidak ada yang sampai batal atau Anda terkesan jadi kayak ingkar janji. Semoga itu tidak terjadi ya. Dan untuk yang berpasangan, bawa dia pada suasana cinta yang begitu hidup ya, begitu luas, begitu bahagia dan sukacita karena Anda memberi begitu luas ruang hidupnya dengan keindahan, dengan cinta, dengan kasih sayang dan merasa yakin bahwa bersama Anda menghadapi apapun siap gitu. Dan untuk yang lajang, kalau saat ini lagi beredar gitu ya, saya lagi beredar Mbak Endang, lagi nyari yang cocok, yang pas, yang bisa sesuai sama hati, nggak mau buru-buru, kan waktunya masih panjang. Ya didoakan cepat bertemu dengan yang pas di hati. Dan kalau hari ini ada janji dengan beberapa teman yang katanya mau ngenalin, datangi aja ya, semoga lancar acaranya. Dan kalau yang memang lagi mau ikut acara karena ada banyak hal yang harus diikuti, diperoleh informasinya, ya mungkin nggak banyak waktu untuk mikirin hal-hal yang terkait cinta-cintaan. Nggak apa-apa, yang penting ada hal atau kegiatan positif yang dilakukan atau diisi dalam hidup Anda ketika masih berada di fase masa lajang ya. Yang berikutnya adalah Virgo, 10 tongkat, elemen api, terkait dengan semangat yang sebetulnya hari ini mungkin kecapean, jadi harus istirahat dulu. Mau dipaksain kalau udah capek mau gimana lagi, atau ada masalah yang harus dihadapi, ya Anda harus pikirkan baik-baik bagaimana cara menyelesaikannya. Jangan sampai segala sesuatu membuat Anda jadi mumet, rumit, ruwet gitu ya. Tenang, sabar, dan uraikan masalahnya, bukan dikusutin tapi diurai satu persatu. Dan saya yakin Virgo dengan kepiawaiannya menghadapi up and down-nya sebuah kehidupan akan mampu menyingkirkan segala problem yang dihadapi. Tapi intinya sih, kalau masih capek, masih tegang, masih stres, istirahat ya, yaitu nggak usah kemana-mana, istirahat total dan siapkan diri untuk besok bertempur lagi dalam kehidupan dan kegiatan ya. Dan buat yang berpasangan, kalau ada satu pembahasan atau situasi yang dihadapi beban, berat, lagi kesel, lagi marah sama pasangan, mungkin nggak ngerti kondisinya yang sedang dihadapi oleh Anda, jangan melampiaskan marah tidak pada tempatnya, malah hubungan jadi ruwet ya. Lebih baik tenang, evaluasi apa yang harus dilakukan, dan pastikan bahwa Anda dengan pasangan menuju kepada proses penyelesaian setiap persoalan yang muncul di antara hubungan Anda dengan pasangan ya. Dan buat yang lajang, kalau merasa sulit untuk menjalin cinta karena masih belum bisa melupakan kisah sedih di waktu lalu, kegagalan cinta di waktu lalu, lebih baik sekarang lebih banyak untuk
menetralisir hati dan pikiran yang sempat marah, mungkin ada sakit hati atau ada dendam, dan yakinlah bahwa Anda mampu untuk menyingkirkan hal-hal yang bisa membuat Anda seperti terbelenggu ya. Jadi berusaha untuk bisa move on ya. Yang berikutnya adalah Libra. The World. Ini gambaran di mana peluang untuk Libra hari ini mungkin ada banyak rencana ya, ada kegiatan yang besar, ada acara besar, ada hajatan besar gitu ya, mau pergi ke pesta, tapi semua harus dirancang, direncanakan, dipersiapkan supaya segala kegiatan dan aktivitas Anda hari ini tidak mengalami kesulitan yang berarti ya. Dan mudah-mudahan saja Anda betul-betul siap dengan apapun, kondisi apapun, menunjukkan eksistensinya, nggak akan ada yang di-cancel atau ditunda atau digagalkan gitu ya. Dan untuk yang berpasangan, ajak pasangan Anda menikmati suasana yang indah, yang bahagia hari ini, untuk melihat di luar sana itu ternyata banyak sekali hal-hal yang membuat Anda merasa bahagia karena menikmatinya bersama dengan pasangan Anda. Mungkin ingin mengulang lagi masa-masa waktu pacaran dulu, sehingga seperti melihat dunia lagi, dunia yang baru. Masa ketika bersama dia, mungkin waktu nonton, waktu makan, waktu jalan-jalan. Kadang harus ada penyegaran-penyegaran seperti itu supaya gairahnya tetap muncul kapanpun dan dimanapun ya. Dan buat yang lajang, kalau hari ini Anda ingin menghabiskan waktu banyak bergaul, berkumpul, bersosialisasi dengan teman, dengan orang yang mungkin mengajak Anda bergabung dalam sebuah komunitas, ikuti saja. Semoga Anda menemukan banyak cerita indah dan tentu bertemu dengan orang-orang yang istimewa ya. Oke, yang berikutnya adalah Scorpio. 6 koin, elemen tanah terkait dengan materi adalah kesempatan Anda untuk bisa memperhatikan situasi kondisi saat ini. Adakah yang butuh bantuan, butuh kepedulian Anda, butuh keterlibatan Anda dan eksistensi Anda untuk meringankan persoalan-persoalan yang ada di saat ini. Buat yang berpasangan, sepertinya waktunya dibutuhkan Anda lebih banyak untuk berdua dulu. Perhatikan ya, perhatikan, dengarkan keluhannya, ajak dia untuk bisa mendiskusikan atas apa saja yang sudah dikerjakan, atas kemajuan apa saja yang sudah didapatkan. Dan ini akan membuat pasangan Anda merasa dihargai, merasa bersemangat, diajak bicara, merasa dicintai gitu. Karena kadang ada gitu pasangan yang nggak mau melibatkan pendampingnya, nggak mau melibatkan kekasihnya, udah kamu nggak tahu apa-apa deh. Nah itu saja sudah menggambarkan kesan menutup, atau membatasi untuk menyatu. Nah kalau mau menyatu harus bisa melebur, apapun bisa sharing ya. Jangan sampai sharingnya sama pil atau will, bahaya itu, jangan sampai ya. Dan untuk yang lajang, kalau saat ini belum mau mikirin cinta-cintaan, dua-duaan, saya mau mikir dulu bagaimana orang tua bahagia Mbak Endang, orang tua bisa saya senangkan, orang tua bisa saya bantu pendanaannya, urusan keuangannya. Ya itu adalah anak yang baik yang memikirkan seperti itu. Saya dulu juga nikahnya telat kok ya, dan saya juga dulu alasannya karena ingin membantu orang tua dulu, bukan pas saya sudah bisa kerja terus saya mabur nikah buru-buru, kasihan orang tua ya. Ada banyak juga yang seperti itu, mudah-mudahan bukan Anda ya. Dan kalau misalnya sudah ada yang mulai didekati, ya berikan perhatian pada porsinya, yang mudah-mudahan ada progresnya ya. Yang berikutnya adalah Sagittarius. Ratu Tongkat, Queen of Wands. Ada semangat, gairah, sukacita hari ini karena ada beberapa hal yang akan dilakukan, dikerjakan, ditemui, diaktifkan, dan didiskusikan. Apapun itu semoga
memberi suasana yang berbeda untuk Anda hari ini dan memberi semangat bahwa Anda berada di posisi yang ditunggu, dibutuhkan, didengarkan, dan diposisikan khusus dan istimewa. Untuk yang berpasangan, satu hal yang betul-betul menjadi pegangan pasangan Anda adalah kata-kata, komitmen, kejujuran, seias kata, dan tidak pernah mengingkari dari apa yang sudah menjadikan ikatan batin Anda terasa kuat. Dan satu sama lain bisa saling jujur, saling setia, saling terbuka. Itu saja sudah jadi pondasi yang membuat hubungan akan aman, damai, bahagia, dan juga tentram. Tapi kalau ada salah satu yang mulai ingkar, khianat, bahaya, berubah, bubrah gitu ya. Tapi kalau Ratu Tongkat, dia akan menunjukkan bahwa saya punya komitmen, saya punya kata-kata yang tidak akan saya langgar sendiri gitu ya. Dan buat yang lajang, rasa percaya diri bahwa Anda seseorang yang punya kualitas, seseorang yang layak untuk menemukan yang terbaik. Anda harus percaya diri dan jangan ragu, jangan gundah, jangan malah misalnya jadi menurunkan kualitasnya, jangan ya. Upgrade diri Anda supaya Anda lebih percaya diri untuk membuka hati dan menemukan seseorang yang mungkin selama ini sudah dinanti-nanti ya. Yang berikutnya adalah Capricornus. Oke, Capricornus saya coba dulu. Hap. Nah. Kalau mau mengusir hap nggak boleh ke sini. Capricornus 5 tongkat, lagi perang batin, lagi pusing, lagi ada ketidaksinkronan dengan orang rumah atau dengan teman, atau ada satu seperti konflik yang sebetulnya bisa diselesaikan asalkan satu sama lain bisa bersikap dewasa. Jangan tambah besar persoalannya, tapi dikecilkan, yang besar dikecilkan, yang kecil dihilangkan gitu ya. Bukan yang kecil dibesar-besarkan, yang besar dikecil-kecilkan, jangan. Itu mah ini orang dagang katanya ya. Oke, dan mudah-mudahan segala masalah yang dihadapi di hari ini oleh Capricornus bisa dituntaskan dengan baik. Buat yang berpasangan, kalau ada sesuatu yang membuat hati Anda merasa nggak seret, ganjelan, jangan lama-lama disimpan, tapi Anda harus bisa mengatakan dengan lebih jujur dan terbuka supaya pasangan mengerti apa sih yang membuat Anda kesal, apa sih yang membuat Anda marah, apa sih yang bikin Anda keberatan ya. Dan buat yang lajang, kalau memang sekarang ini perang batin, kalau buru-buru menjalin hubungan, sudah jangan dipaksakan. Anda ini dulu selesaikan konflik batin yang ada, pertengkaran batin yang ada, dan ketidaknyamanan yang ada di dalam diri Anda sampai Anda betul-betul siap, sudah menutup semua konflik batin itu, siap membuka hati, membuka diri, dalam artian sudah move on. Dan mudah-mudahan ketika Anda siap melakukan hal itu, Anda akan bertemu dengan seseorang yang memang pas di hati ya. Oke, dari semua yang sudah dibacakan, kalau ada yang merasa kurang cocok, kurang pas, nggak ada resonansi, jangan taruh pikiran apalagi di hati. Tapi kalau ada yang cocok arahannya, cocok bacaannya, aminkan ya yang baik-baik. Semoga mewujud nyata. Jangan lupa videonya di like, kemudian subscribe yang merah disentuh, kemudian ada lonceng disentuh lagi, supaya dapat notifikasi video yang harian, mingguan, bulanan, tahunan, sio, berita selebriti, berita tentang kucing-kucing, dan semua hal yang akan saya buat nanti videonya ya. Dan buat yang mau konsultasi secara private, silahkan kontak Mbak Tati, tanyakan berapa biayanya, bagaimana transfernya di WhatsApp 0878 85001208. Pesan hari ini, jadikan hidup penuh rasa cinta dan kasih sayang, serta ciptakan rasa damai dan bahagia agar hidup penuh warna. Saya Endang Tarot pamit, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.